Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bunda Hilda. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tahu ini hari apa? Ya, ini hari Jumat. Hari ini tanggal 15 Januari tahun 2021. Nah, hari ini kita kembali mau belajar daring ya, Nak. Daring hari ini temanya rekreasi dengan subtema tempat rekreasi pantai. Ayo, siapa yang sudah pernah ke pantai? Pasti semua sudah pernah ke pantai ya? Iya, Bunda Hilda juga sudah pernah ke pantai loh. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran daring, kita berdoa dulu yuk. Yuk sama-sama kita memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan saat belajar. Before we study, let's pray together. Please. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Good job. Oke, setelah berdoa, kita mulai masuk ke pembelajaran daring. Next. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang tempat rekreasi ya, Nak. Sebelum masuk ke pantai, Bunda Hilda mau tanya ke anak-anak. Kira-kira tempat rekreasi apa saja yang pernah anak-anak kunjungi? Atau yang anak-anak ketahui? Ya, tempat rekreasi itu ada bermacam-macam. Salah satunya seperti tema kita hari ini yaitu pantai. Lalu ada danau. Lalu ada sungai dan pegunungan. Ya, semua sudah tahu ya. Apa semua sudah pernah pergi ke tempat-tempat ini? Ya, kalau Bunda sudah pernah ke pantai, ke sungai, ke danau, dan pegunungan. Di sana kita bisa menikmati pemandangan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tempat-tempat itu patut kita syukuri, Nak. Karena itu adalah tempat-tempat yang sangat indah, sangat bersih, dan harus selalu kita jaga kelestariannya. Namun sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, Nak. Jadi kalau anak-anak mau pergi ke tempat rekreasi, anak-anak harus mematuhi peraturan protokol. Nih, seperti ini. Bagi siapa saja yang datang ke tempat rekreasi harus menggunakan masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun. Itu adalah salah satu bentuk kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Karena apa, Nak? Karena banyak sekali virus corona yang ada di luar sana. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Kita mau belajar tentang pantai. Oke, yang pernah pergi ke pantai pasti tahu kan di pantai ada apa saja? Ya, di pantai itu selain ada air laut yang sangat luas dan juga pasir-pasir, ada juga pohon-pohonan seperti pohon kelapa. Umumnya banyak pohon kelapa ya, Nak, di pantai. Lalu selain ada
air laut, pasir, dan pohon, di pantai juga kita sering menemukan kepiting kecil atau kerang-kerang kecil yang terdampar, dan ada juga batu karang ya nak. Ayo, siapa di sini yang suka memungut batu karang atau kerang-kerang kecil? Apakah itu kegiatan yang menyenangkan? Ya, itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Bunda Hilda juga dulu sering kok mengambil kerang-kerang kecil atau batu karang yang sudah yang terdampar di pinggir pantai. Bunda Hilda kumpulkan, lalu Bunda Hilda simpan sebagai kenang-kenangan kalau Bunda Hilda pernah pergi ke pantai. Lalu, kalau kita mau ke pantai, kita harus bawa apa saja, nak? Ya, ada beberapa benda yang harus kita bawa. Kenapa kita harus membawanya? Karena itu sangat dibutuhkan saat kita pergi ke pantai. Benda-benda apa saja sih yang harus kita bawa saat pergi ke pantai? Ya, kita sebutkan beberapa ya. Yang pertama adalah payung. Kenapa kita butuh payung? Karena di pantai itu sangat panas. Mataharinya sangat terik, membuat kulit kita terbakar. Jadi kita perlu menggunakan payung. Nah, payung ini biasanya bentuknya lebih panjang daripada payung hujan. Payung ini akan melindungi kita dari sengatan matahari yang ada di pantai. Lalu yang kedua, apa yang kita butuhkan? Ya, kita butuh tikar. Untuk apa kita bawa tikar? Kita butuh tikar untuk alas tempat duduk, supaya kita bisa duduk dengan nyaman di pantai. Lalu yang ketiga, kita butuh alat untuk bermain. Biasanya anak-anak suka main kan? Ya, di pantai kita bisa bermain juga loh, bukan cuma di taman bermain saja. Di pantai kita bisa bermain bola. Banyak anak-anak, bahkan orang dewasa yang suka bermain bola di pantai. Seperti ini bolanya. Nah, lalu selain membawa bola, kita juga boleh membawa mainan ember dan skop. Biasanya anak-anak suka membuat seperti bangunan kan? Apakah itu gundukan pasir ataukah itu sebuah bangunan istana pasir? Nah, anak-anak boleh membawa ember cetakan dan skopnya. Gunanya untuk membuat gundukan pasir yang seperti istana. Nah, jangan lupa kita juga harus membawa pelampung, nak. Pelampung tidak hanya dipakai saat di kolam renang saja loh. Saat di pantai juga butuh pelampung, terutama anak-anak. Anak-anak kan belum semuanya bisa berenang ya. Jadi anak-anak butuh pelampung supaya anak-anak bisa nyaman saat bermain di pantai. Pelampung ini akan membuat anak-anak lebih safety, lebih aman. Jangan lupa membawa kamera. Nah, kamera ini gunanya untuk memotret kegiatan selama anak-anak bermain di pantai. Kegiatan itu bisa menjadi kenang-kenangan dan bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Akan menjadi kenang-kenangan yang bagus kalau anak-anak pernah pergi ke pantai. Lalu yang terakhir, selain kita butuh semua benda-benda tadi, kita juga butuh membawa makanan ya nak. Karena biasanya kita merasa lapar saat berada di pantai karena seharian kita bermain. Jadi kita juga butuh makanan dan minuman. Nah, itu tadi adalah beberapa benda yang harus kita bawa saat kita pergi ke pantai. Apakah anak-anak suka bermain di pantai? Ya, Bunda juga suka bermain di pantai. Nah, saat di pantai, jangan lupa perhatikan juga himbauan dari para penjaga pantai. Biasanya ada himbauan kalau anak-anak tidak boleh berenang di tempat yang dalam atau
bagi pengunjung pantai harus tetap menjaga kebersihan pantai supaya pantainya tidak kotor. Biasanya ada plang seperti ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, kalau anak-anak membawa makanan yang menggunakan kemasan seperti ciki atau susu kotak atau makanan yang ada bungkusnya, apapun itu, anak-anak wajib mengumpulkan sampah-sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya nak ketika kita sedang rekreasi. Kasihan penjaga pantainya. Nanti mereka lelah merapihkan pantai, membersihkan sampah-sampah pantai setiap hari. Selain kita berkunjung, kita juga harus menjaga kelestarian alam. Itu salah satu tanda bahwa kita mensyukuri apapun yang diciptakan Allah untuk kita. Menjaga kelestarian alam adalah salah satu tugas anak-anak, tugas orang dewasa, dan tugas semua manusia yang ada di bumi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang akan anak-anak kerjakan. Next! Nah anak-anak, kita mulai membuat topi pantai ya. Sediakan krayon warna hitam, coklat, dan emas. Kalau nggak ada boleh pakai warna lain. Kita pakai 3 warna dulu ya. Jangan lupa kertasnya, kalau tidak ada bisa diganti pakai buku gambar. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Bisa kan membuat topi pantai? Ya, topi pantai juga penting ya nak untuk dibawa ke pantai, karena kalau kita tidak punya payung kita bisa pakai topi. Topi pantai ini akan melindungi kita dari sengatan matahari juga. Nah, anak-anak, sampai di sini ya video pembelajaran daring kita. Semoga anak-anak semua bisa menggambar bentuk topi yang lucu ini. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak, sampai jumpa. Selamat belajar semuanya. Bye.